Rian adalah seorang mahasiswa yang merantau dari sebuah desa kecil untuk menuntut ilmu di kota besar. Ia memilih tinggal di sebuah rumah kos sederhana yang dikelola oleh Ibu Mirna, seorang wanita yang cantik dan sangatlah anggun, dengan aura keibuan yang sulit diabaikan. Setelah ditinggal oleh suaminya beberapa tahun lalu, Bu Mirna mengabdikan hidupnya untuk mengelola rumah kos dan merawat anak sematawayangnya yang bernama Alif, yang kini tinggal di luar kota. Seiring berjalannya waktu, hubungan Rian dan Bu Mirna berkembang melampaui batasan formal antara penyewa dan pemilik kos. Sebuah kisah yang berawal dari kepedulian sederhana berubah menjadi rumit, menyisakan jejak luka yang tak terhapuskan. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Akan Kuceritakan. Saya akan ceritakan kisah-kisah menarik yang akan buat kamu terbawa dalam suasana. Jika ada cerita kamu yang ingin kamu ceritakan, tulis di komentar video ini. Klik tombol subscribe, like, share, dan klik lonceng notifikasi agar kamu dapat terus menikmati cerita dan kisah di channel YouTube ini. Mari kita dengarkan bersama. Hari pertama Rian tiba di rumah kos adalah awal dari segala sesuatu. Ia datang dengan koper besar dan harapan yang tinggi. Bu Mirna menyambutnya dengan senyuman hangat dan segelas teh manis. Rumah kos itu sederhana namun nyaman, dengan ruang tamu yang dipenuhi tanaman hias dan aroma masakan khas yang selalu menguar dari dapur. Kamar kamu di ujung sana ya nak, kalau ada apa-apa jangan sungkan untuk bilang ke ibu. Ujar Bu Mirna dengan suara lembut. Rian merasa lega. Ia sudah mendengar banyak cerita buruk tentang pemilik kos yang galak. Tetapi Bu Mirna jauh dari bayangannya. Kamar kos itu lebih luas dari yang Rian bayangkan. Ada tempat tidur sederhana, meja belajar, lemari kayu tua, dan jendela besar yang menghadap ke halaman belakang. Saat membuka jendela, ia melihat taman kecil yang penuh dengan bunga mawar merah dan putih. Sesuatu dalam suasana rumah itu membuat Rian merasa seperti rumah sendiri. Ibu masak soto ayam siang ini. Kalau kamu lapar, makan dulu di dapur, kata Bu Mirna dari luar pintu kamar. Rian yang masih mengatur barang-barangnya tersenyum. Terima kasih, Bu. Nanti saya ke sana ya. Siang itu Rian bergabung dengan Bu Mirna di dapur. Aroma soto ayam yang segar memenuhi ruangan. Dapur itu rapi, dengan panci-panci yang tergantung di dinding, dan bumbu dapur tersusun rapi di rak. Jadi, kamu ambil jurusan apa, Rian? Tanya Bu Mirna sambil menuangkan kuah soto ke mangkuk. Saya ambil teknik informatika, Bu. Katanya peluang kerjanya besar di kota besar seperti ini. Jawab Rian sambil mengaduk sotonya. Pilihan yang bagus, tapi jangan lupa jaga kesehatan ya. Anak-anak muda sekarang sering lupa makan kalau sudah sibuk dengan kuliah. Kata Bu Mirna sambil tersenyum lembut. Rian hanya mengangguk. Ada kehangatan dalam suara Bu Mirna yang membuatnya merasa diperhatikan. Malam harinya, setelah selesai membereskan kamar, Rian duduk di ruang tamu untuk membaca. Bu Mirna muncul dengan secangkir teh hangat. Ini buat kamu, ibu lihat tadi kamu capek sekali bawa koper besar itu, katanya. Rian merasa tersentuh oleh perhatian kecil itu. Terima kasih bu, ibu baik sekali. Bu Mirna duduk di sofa di seberang Rian. Ibu cuma ingin anak-anak kos di sini merasa nyaman. Lagi pula, sejak Alif pindah keluar kota, rumah ini jadi sepi. Kehadiran kalian membuat rumah ibu lebih hidup lagi. Obrolan mereka mengalir begitu saja. Rian menceritakan kehidupannya di desa, tentang orang tuanya yang seorang petani,
dan mimpi-mimpinya untuk mengangkat ekonomi keluarga. Bu Mirna mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberikan nasihat atau sekedar mengangguk. Kalau kamu butuh apa-apa, jangan sungkan bilang ke ibu ya. Ibu sudah anggap kamu seperti anak sendiri. Kata Bu Mirna sebelum mereka berpisah malam itu. Kata-kata itu meninggalkan kesan mendalam bagi Rian. Ia merasa menemukan sosok ibu di kota besar ini. Hari-hari berikutnya, kedekatan Rian dan Bu Mirna semakin bertambah. Setiap pagi, Bu Mirna selalu memastikan Rian sarapan sebelum berangkat kuliah. Kalau perut kosong, nanti nggak bisa konsentrasi di kelas, katanya sambil menyodorkan roti bakar dan segelas susu. Rian juga mulai membantu Bu Mirna dengan pekerjaan rumah tangga kecil-kecilan. Ia sering menyiram tanaman di taman belakang atau membantu mengganti lampu yang rusak. Ah, Rian, kalau kamu nggak ada, ibu pasti repot sendiri. Ujar Bu Mirna suatu sore dengan nada bercanda. Kehangatan itu membuat Rian betah. Ia merasa ada ikatan yang lebih dari sekedar hubungan pemilik dan penyewa kos. Namun di balik senyum dan perhatian Bu Mirna, ada kesepian yang tidak pernah diungkapkannya. Dan Rian dengan kepolosannya belum menyadari bahwa kehadirannya telah menjadi pengisi kekosongan itu. Hubungan antara Rian dan Bu Mirna perlahan berubah menjadi sesuatu yang sulit dijelaskan. Bu Mirna mulai memperlakukan Rian seperti anak sendiri, atau mungkin lebih dari itu. Ia sering memanggil Rian untuk makan bersama di dapur atau membawakannya makanan ke kamar. Ketika Rian pulang larut malam, Bu Mirna selalu memastikan ia makan dan beristirahat dengan cukup. Namun perhatian yang berlebihan itu mulai menarik perhatian penghuni kos lainnya, terutama Andi, yang sering memandang sinis keakraban mereka. Rian, kok ibu kos lebih perhatian ke kamu ya, kayak anak emas nih? Ujar Andi dengan nada bercanda, meski matanya menyiratkan rasa ingin tahu. Ah, biasa aja Andri. Mungkin karena gue sering bantuin nyiram tanaman atau beres-beres. Jawab Rian sambil menghindari pembicaraan lebih lanjut. Keadaan mulai lebih rumit ketika Rian menjalani hubungan dengan Laila. Teman sekelasnya yang cerdas dan bersemangat. Laila sering datang ke kos untuk belajar bersama Rian. Pada awalnya, Bu Mirna tampak senang dengan kehadiran Laila. Tetapi lambat laun ia menunjukkan sikap yang lebih protektif. Kamu sering banget bawa Laila ke sini, Rian. Jangan sampai dia terlalu mengganggu waktu istirahat kamu ya. Ujar Bu Mirna suatu malam saat mereka berbincang di dapur. Rian hanya tersenyum kecil. Enggak kok Bu, Laila cuma bantuin saya belajar. Namun, Laila mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Ia menangkap tatapan dingin dari Bu Mirna setiap kali mereka berpapasan. Suatu sore, ketika Rian dan Laila sedang belajar di ruang tamu, Bu Mirna muncul dengan alasan sederhana untuk mengajak Rian membantu di dapur. Rian, kamu bisa nggak bantu ibu angkat galon ke dapur? Kebetulan yang lain nggak ada nih. Katanya dengan senyum yang terasa dipaksakan. Rian menurun, meninggalkan Laila di ruang tamu dengan rasa tidak nyaman. Ketegangan antara Laila dan Bu Mirna semakin terasa. Laila akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan kegelisahannya kepada Rian. Rian, aku nggak tahu kenapa, tapi aku merasa Bu Mirna nggak suka deh aku di sini. Kamu nggak lihat ya? Rian terdiam. Ia ada sesuatu yang berubah dalam sikap Bu Mirna, tetapi tidak ingin memperkeruh keadaan. Mungkin kamu salah paham, Laila. Bu Mirna itu orangnya memang perhatian, jangan dipikirkan terlalu jauh. Namun, Laila tidak bisa mengabaikan perasaannya. Hubungan mereka mulai terganggu oleh kehadiran Bu Mirna yang selalu tampak ada di antara mereka. Laila merasa semakin sulit mendekat ke Rian tanpa merasakan bayangan Bu Mirna yang mengintai dari kejauhan. Sementara itu, Bu Mirna mulai menunjukkan perhatian yang semakin personal kepada Rian.
Suatu malam, ketika Rian baru saja pulang dari kampus, Bu Mirna menyajikan makan malam untuk dia sendiri dan bersama Rian yang ia tuju. Kamu pasti capek kan? Ibu masak makanan kesukaan kamu nih. Jangan lupa makan ya. Ujar Bu Mirna sambil menyentuh pundak Rian dengan sangat lembut. Sentuhan itu terasa lebih dari sekedar perhatian seorang ibu kos. Rian mulai merasa bingung. Ia tidak tahu bagaimana harus menanggapi perhatian Bu Mirna yang semakin intens. Sementara hubungannya dengan Laila mulai renggang akibat situasi ini. Konflik mencapai puncaknya ketika Laila memutuskan untuk berbicara langsung dengan Bu Mirna. Bu, saya ingin tahu kenapa ibu seperti tidak suka dengan saya dan Rian ya. Kalau ada sesuatu, ibu bisa bicara langsung saya, ujarnya dengan nada tegas. Tetapi ibu Mirna menjawabnya dengan, tidak apa-apa kok, kamu aja yang salah paham. Sudah biasa aja lah. Ketegangan di rumah kos akhirnya meledak. Pada suatu sore yang mendung, hujan deras mengguyur kota, membawa suasana suram yang seolah mencerminkan hati setiap orang yang terlibat dalam drama ini. Di ruang tamu rumah kos, Laila berdiri berhadapan dengan Bu Mirna, sementara Rian hanya bisa berdiri di sudut, bingung harus memihak siapa. Bu, kata Laila dengan nada tegas, namun berusaha tetap sopan. Saya ingin tahu kenapa ibu tidak seperti tidak suka ya dengan saya dan Rian. Kalau ada sesuatu yang mengganggu, tolonglah Bu, katakan saya. Ini sudah keberapa kali sih saya bertanya Bu. Bu Mirna tetap menatap Laila dengan tatapan yang sulit diartikan. Campuran antara kekecewaan dan kecemburuan yang tersembunyi di balik senyuman tipisnya, ia mengambil napas dalam dan sebelum menjawab. Nak Laila, ibu tidak punya masalah dengan kamu. Tapi ibu cuma khawatir. Rian itu masih muda dan dia punya tanggung jawab besar untuk keluarganya. Ibu hanya ingin dia tetap fokus pada tujuannya, kata Bu Mirna dengan suara lembut. Meski nada protektifnya tidak bisa disembunyikan. Laila menggeleng, tidak puas dengan jawaban itu. Dengan segala hormat, Bu, saya juga peduli dengan masa depan Rian. Tapi saya merasa ibu terlalu mencampuri urusan kami. Kalau saya salah, tolong beritahu saya di mana salahnya. Balasnya, kali ini dengan suara yang sedikit bergetar. Rian melangkah maju, mencoba meredakan ketegangan. Laila, Bu Mirna cuma khawatir. Gak usah dibesar-besarkan ya. Katanya meski nada suaranya terdengar seperti ragu. Namun Laila tidak menyerah. Ia menatap Rian dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Rian, kamu gak lihat apa yang sebenarnya terjadi? Bu Mirna ini bukan cuma khawatir. Dia terlalu terikat sama kamu. Aku nggak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi kamu pasti merasakan hal yang sama. Kata-kata Laila membuat Rian terdiam. Ia memang mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hubungan mereka. Perhatian Bu Mirna yang semula membuatnya merasa nyaman, kini mulai terasa menyesakkan. Bu Mirna yang mendengar tuduhan itu tampak terpukul. Ia berdiri dari sofa dan menatap Laila dengan mata yang penuh emosi. Kamu bicara seolah-olah ibu ini punya niat buruk, nak Laila. Kamu harus tahu, ibu cuma ingin menjaga Rian. Dia itu seperti anak sendiri buat ibu. Apa salah kalau ibu peduli? Bu, dengan segala hormat, ini bukan tentang kepedulian biasa. Saya lihat cara ibu memperlakukan Rian. Ada sesuatu yang, gimana ya, lebih dari sekadar memperhatikan seorang ibu kos. Dan itu membuat saya sebagai orang yang dekat dengan Rian merasa nggak nyaman, Bu. Jawab Laila, suaranya semakin tajam. Rian merasa kepalanya berdenyut. Tolong berhenti berdebat, katanya sambil mengangkat tangan, mencoba menghentikan pembicaraan yang semakin memanas.
Bu Mirna, Laila, kalian berdua penting buat saya, tapi saya nggak tahu bagaimana menghadapi semua ini. Suasana menjadi hening sejenak. Hanya suara hujan deras di luar yang terdengar, menciptakan ketegangan yang hampir tak tertahankan. Bu Mirna akhirnya bicara dengan suara yang lebih tenang, namun penuh luka. Rian, ibu tahu kamu dewasa dan punya pilihan sendiri. Tapi sejak kamu datang ke rumah ini, ibu merasa ada sesuatu yang berbeda. Rumah ini yang tadinya sepi jadi terasa hidup lagi. Ibu mungkin terlalu terbawa perasaan. Tapi itu bukan berarti ibu punya niat buruk. Ibu hanya takut kehilangan kamu, katanya sambil menatap Rian dengan mata-mata berkaca. Rian tidak tahu harus berbuat apa, harus berkata apa. Kata-kata Bu Mirna mengguncang hatinya, membuatnya merasa bersalah sekaligus terjebak. Ia tidak pernah berpikir bahwa kehadirannya di rumah kos ini bisa menciptakan dinamika yang begitu rumit. Bu, saya tidak akan kemana-mana. Saya tetap di sini, tapi saya juga punya kehidupan sendiri. Katanya dengan hati-hati. Saya harap ibu bisa mengerti posisi saya seperti itu. Bu Mirna mengangguk perlahan, meski jelas terlihat bahwa ia masih berjuang menerima kenyataan. Sementara itu, Laila memegang tangan Rian, mencoba memberikan dukungan. Aku nggak ingin hubungan kita rusak, Rian, katanya dengan suara yang lebih lembut. Tapi aku juga nggak bisa terus merasa seperti ini. Kita harus menyelesaikan semuanya. Rian menarik napas panjang. Iya, aku ngerti. Kita akan cari jalan keluar yang baik untuk semua orang. Namun, jauh di dalam hatinya, Rian tahu bahwa apapun keputusan yang diambil, semuanya tidak akan pernah kembali seperti semula. Hubungan mereka bertiga telah berubah selamanya, meninggalkan luka yang sulit disembuhkan. Hari-hari setelah pertengkaran itu terasa berat bagi semua pihak. Laila, meskipun masih peduli pada Rian, merasa bahwa hubungan mereka tidak sehat jika terus diliputi bayang-bayang Bu Mirna. Suatu sore, di taman kampus yang tenang, ia memutuskan untuk berbicara jujur dengan Rian. Rian, aku sudah memikirkan ini matang-matang, katanya dengan suara lirih. Aku nggak bisa terus berada dalam hubungan yang seperti ini. Aku merasa aku hanya jadi penghalang. Rian menatap Laila, hatinya remuk mendengar kata-kata itu. Laila, kamu nggak menghalangi apa-apa. Aku cuma butuh waktu untuk memperbaiki semuanya. Laila menggeleng pelan. Waktu nggak akan menyelesaikan apa-apa kalau salah satu dari kita terus merasa terluka. Aku sayang sama kamu, Rian. Tapi aku juga harus menjaga diriku sendiri. Rian ingin mencoba memohon agar Laila bertahan. Tapi ia tahu dalam hatinya bahwa Laila benar. Dengan berat hati ia mengangguk. Kalau itu yang terbaik buat kamu, aku nggak akan menahan. Terima kasih karena sudah ada buat aku selama ini. Laila tersenyum tipis, lalu meninggalkan Rian yang duduk sendiri di taman, merasa kehilangan yang mendalam. Sementara itu, di rumah kos, hubungan Rian dan Bu Mirna menjadi semakin intens. Bu Mirna semakin sering menunjukkan perhatian yang personal, bahkan terkadang melampaui batas. Rian yang masih merasakan kehampaan setelah kehilangan Laila tanpa sadar mulai bergantung pada kehangatan yang diberikan oleh Bu Mirna. Namun hubungan mereka tidak berjalan lama. Apa yang semula terasa seperti pelarian perlahan berubah menjadi jebakan emosional. Rian mulai merasa terkekang oleh perhatian Bu Mirna yang berlebihan. Sementara Bu Mirna menyadari bahwa ia tidak bisa benar-benar mengisi kekosongan yang ada di hati Rian. Suatu malam setelah makan malam yang hening, Rian memberanikan diri untuk bicara. Bu, saya harus jujur. Apa yang kita punya sekarang ini gak bisa terus begini. Saya merasa bersalah dan saya tahu ini gak benar. Bu Mirna terdiam.
Air matanya mulai mengalir. Rian, ibu cuma ingin kamu bahagia. Tapi kalau kehadiran ibu malah membuat kamu merasa seperti ini, mungkin memang kita harus menjaga jarak. Rian mengangguk pelan. Saya tetap hormat sama ibu. Tapi saya pikir kita butuh ruang untuk masing-masing. Malam itu menjadi akhir dari hubungan mereka yang sangat rumit. Rian memutuskan untuk pindah dari rumah kos, meninggalkan Bu Mirna dengan rumah yang kembali sunyi. Meski berat, ia tahu bahwa itu adalah keputusan yang sangat tepat. Di penghujung cerita ini, tidak ada yang benar-benar menang. Bu Mirna kembali sendiri dengan kenangan yang menyakitkan. Sementara Rian melanjutkan hidupnya dengan luka yang perlahan sembuh. Keduanya belajar bahwa cinta dalam bentuk apapun membutuhkan keseimbangan dan batasan yang sehat. Dan meskipun perpisahan itu menyakitkan, itu menjadi awal bagi mereka untuk menemukan kembali diri mereka masing-masing. Begitulah akhir dari kisah cerita ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan klik lonceng notifikasi biar kamu dapat menikmati kisah cerita lainnya di channel Akan Kuceritakan. Sampai jumpa, bye-bye.